Assalamualaikum Sobat PR, selamat datang di PR Elemen Talk. Ini saya host baru sih sebenarnya, kita coba sambil jalan. Tamu pertama kita ini yang perdana juga nih, ada Bu Dante dari Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia. Komisi Nasional, kalau boleh tahu nih, kalau bisa saya kasih tahu, KND ini baru pertama dibentuk 2021 ya Bu ya? Ya, Desember. Desember, udah setahun jalan dan hebatnya ini adalah yang satu-satunya di ASEAN. Gitu ya. Lalu ini ada Kang Dan Satriana, bukan Dan itu tapi Dan Satriana, namanya mirip. Beliau dari Ombudsman Jawa Barat. Selamat datang Kang Dan dan Bu Dante. Juga bagi para penonton, para perempuan di sana, selamat Hari Perempuan ya, 8 Maret kemarin. Selamat Hari Perempuan Internasional, selamat Hari Perempuan Internasional Bu. Bicara soal pelayanan disabilitas Bu. Mungkin yang paling dirasakan itu kalau di kemarin kita ada sebuah berita teman-teman di sekolah, tidak hanya di ini tapi teman-teman di sekolah juga, mereka yang bisa mengakses sekolah sangat minim ya. Di data terakhir itu kalau nggak salah nih, dari sekian banyak teman-teman disabilitas yang bisa mengakses sekolah ke SLB itu baru 200.000 orang. Sementara undang-undang kita udah punya dari tahun 2009, dulu penyandang cacat, lalu diperbaharui jadi 2016 ya Bu ya. Ada juga yang konvensi soal penyandang disabilitas yang 2011 ya. Nah, mungkin Ibu bisa cerita sebenarnya dalam perjalanan, awalnya sih saya pengen cerita, kok bisa muncul KND, gimana sejarahnya Bu? Mungkin bisa cerita, nanti Kang Dan cerita juga, selama ini Ombudsman sudah pasti juga melakukan penelitian kajian bagaimana daerah-daerah itu menyikapi soal undang-undang soal disabilitas, keberpihakan mereka seperti apa, apakah setelah ada muncul perda masing-masing daerah udah aja gitu ya, so what setelah itu kan, mungkin bisa cerita itu. Nah, mungkin pertama kali cerita soal Komisi Nasional, Bu, ceritanya gimana Bu itu Bu? Ya, baik, kami itu baru 15 bulan ya dilantik oleh Bapak Presiden pada tanggal 1 Desember tahun 2021. Dan kami adalah lembaga non-struktural, independen, bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dan kenapa Komisi Nasional Disabilitas lahir? Karena kita sudah meratifikasi UNCRPD, United Nations Convention on the Right of Person with Disability pada tahun 2011. Nah, dari 2011 itu kemudian 5 tahun kemudian lahir Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, di dalam Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas itu ada mandat kepada negara pihak yang meratifikasi UNCRPD untuk membuat sebuah mekanisme pemantauan bagi upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Nah, untuk itu kemudian KND lahir tahun 2021 dengan tugas memastikan upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dilakukan baik oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Dan kami punya 4 fungsi ya, membuat program upaya penghormatan, pelindungan, pemenuhan hak penyandang disabilitas, melakukan advokasi, kemudian melakukan evaluasi, dan termasuk melakukan kerjasama penanganan penyandang disabilitas. Kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, 7 orang ini kan berarti instansi terkaitnya kerjasama juga banyak juga, banyak, tidak hanya di kementerian, lembaga juga ada di 500 sekian pemerintah daerah kan. Effortnya besar juga ya Bu? Ya betul. Jadi mitra kami adalah 34 kementerian, artinya seluruh kementerian kan, 27 lembaga, pemerintah provinsi itu berarti ada 37 ya, 37, dengan pemekaran Papua ya. Dan kabupaten kota itu berarti kan 570-an dengan pentaheliknya. Ada perusahaan, perguruan tinggi, masyarakat, kemudian organisasi keagamaan, dan semuanya itu adalah mitra kami. Nah, karena berbicara tentang penyandang disabilitas kan ini intersectional issue ya. Kami penyandang disabilitas itu punya hak yang sama dengan non-disabilitas. Sehingga ketika berbicara tentang pendidikan, tentu kan ini ranahnya
Kementerian Pendidikan, bicara kesehatan, kami juga punya hak di kesehatan, bicara politik, kami juga punya hak dalam politik, bicara layanan publik, kami juga punya hak untuk mendapatkan layanan publik yang baik, yang bisa sampai kepada kami ya. Jadi hak-hak yang kami miliki sebagai penyandang disabilitas tidak ada bedanya. Sehingga Komisi Nasional Disabilitas memang bermitra dengan seluruh komponen negara. Nah, bicara pelayanan publik, berarti ranahnya, salah satunya ranahnya Ombudsman ya Kang ya. Nah, di Jabar sendiri, dari sisi layanan publik sebenarnya teman-teman disabilitas ini sudah terakomodasi atau belum? Kalau dari tingkat grade, berapa persen di daerah ini yang sudah, misalkan apakah di Kota Bandung udah oke, atau daerah lain mana yang bisa, kalau melihat gitu ya, baik dari, tidak hanya dari sisi fasilitas di jalanan, tapi juga mereka mengakses ke sekolah seperti apa, dan lain-lainnya. Ini Kang Satria yang masih menjadi PR. Jadi kan layanan publik itu adalah kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakatnya. Kesejahteraan, pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lain-lain. Ya. Pihak yang paling membutuhkan kehadiran negara antara lain adalah kelompok-kelompok rentan, termasuk di sana disabilitas. Karena mereka tanpa kehadiran negara sulit mendapatkan alternatif pelayanan publik lain. Negara harus jemput bola, negara harus hadir. Dalam penilaian kami sebagai lembaga yang mengawasi pelayanan publik di Jawa Barat, Kang, penyediaan komitmen sarana kepada disabilitas itu nilainya kalau dihitung 1 dari 10, 0 sampai 10 gitu ya. Kami grade 1 sampai 5 rata-rata Bu sudah 4. Komitmennya. Komitmen ya. Persoalannya adalah satu, implementasinya nyampe nggak kepada kelompok itu. Diukur tidak bahwa fasilitas yang telah disediakan memang manfaatnya, keberadaannya digunakan oleh rekan-rekan. Yang kedua, partisipasi Kang Satria. Jadi ketika saya membuat trotoar, ketika saya membuat loket toilet di kantor saya, tidak pernah ada uji coba berdiskusi dengan rekan-rekan yang menjadi calon pengguna. Ya. Bisa kepakai atau enggak? Jadi dibangun tapi nggak bisa kepakai kan percuma juga. Betul. Ya. Dan yang ketiga, Bu Dante mohon dikoreksi, kesalahannya adalah membuat sebuah layanan yang sifatnya khusus dan bahkan kemudian menjadi eksklusif. Padahal saya kira yang kami dorong layanan publik itu inklusif. Ya. Artinya kita semua sejak membangun atau memberikan sistem layanan harus berpikir penggunanya beragam. Bisa dipakai oleh semua kalangan, semua pihak, bisa diakses oleh semua pihak. Saya kira misalnya Bu, yang paling sederhana pintu. Ya. Harusnya kan pintu itu less energy. Kalau kita datang tuh otomatis sendiri. Jadi mal-mal gitu ya Kang ya. Dengan mempertimbangkan bahwa tidak semua pengunjung ke kantor saya punya tenaga, punya kemampuan yang sama. Jadi Kang, Ibu Dante, terima kasih sudah hadir untuk memperkuat kami. Jadi kita memang Bu masih pada level formalitas permukaan. Ya, di atas kertas. Di atas kertas. Komitmennya baru dalam aturan ya. Pergub ada bikin, dokumen betul. Jadi terima kasih tadi ada fungsi-fungsi yang perlu didorong untuk membuat layanan tersebut betul-betul inklusif dan betul-betul diuji kemanfaatannya, ketergunaannya oleh semua pihak. Ini PR saya Kang, gitu. Nah, saya menarik juga tadi soal inklusi pendidikan ya. Ibu dengan gelar, punten Ibu ya, di Komisi Nasional Ibu ada disabilitas Bu? Iya, ada disabilitas ganda. Apa aja tuh Bu? Oke. Kalau kita kan harus paham ya siapa disabilitas. Kita selalu melihat disabilitas itu yang kasat mata ya, yang menggunakan kursi roda, yang menggunakan krek, yang tangannya tidak ada 1 atau 2 gitu kan. Tapi ada terminologi lain. Disabilitas itu adalah hidden disability. Jadi disabilitas yang tidak terlihat. Jadi saya menggunakan alat bantu dengar di telinga kiri kanan. Ini sekarang sedang pakai Bu? Pakai. Ya, ini juga ada bantuan live transcribe namanya. Jadi mengubah suara menjadi tulisan. Saya juga membaca gerak bibir. Jadi 2 tahun menggunakan masker itu luar biasa sulit sekali. Tantangan nggak bisa akses. Selain itu saya juga disleksia. Disleksia itu sebuah hambatan neurologis. Kalau neurologis berarti kan di dalam.
tidak terlihat. Ya, Fungsi ya. psikologisnya yang mengalami hambatan. Secara fisik terlihat Ya. sama, tapi ternyata Dan disabilitas yang tidak terlihat lain kan disabilitas intelektual, disabilitas mental. Nah, sehingga kami juga ingin masyarakat paham bahwa kita harus memiliki perspektif yang baik terhadap ragam disabilitas. Bahwa disabilitas itu ada yang terlihat dan tidak terlihat. Dan juga kita harus bersikap memberikan dukungan ya, bersikap fleksibel untuk misalnya dalam cara ketika disabilitas seperti ini tidak bisanya seperti ini, bisanya dengan cara yang lain. Kemudian juga sensitif ya terhadap kondisi kedisabilitasan. Jadi seringkali disabilitas yang tidak terlihat itu kan mengalami diskriminasi juga. Dia dianggap disabilitas dan tidak mendapatkan dukungan gitu. Boleh cerita nggak Bu? Saya penasaran juga ketika Ibu dengan sekarang Ibu gelar doktor dan masa MPD juga ya. Pendidikan di awal ketika SD, di awal-awal ketika, apakah terhambat Bu maksudnya? Memang betul. masuk sekolahnya apakah, karena disleksia biasanya, kita pemahaman disleksia itu susah membaca atau susah membedakan huruf dan lain-lain, jadi ada kesulitan mungkin membaca. Kalau dulu biasanya anak yang nggak bisa membaca dianggap bodoh, padahal sebenarnya itu tidak terdeteksi bahwa anaknya itu disleksia Bu ya. Nah mungkin bisa nggak cerita Ibu, perjalanan Ibu tuh bisa sampai sekarang itu kan kerikilnya besar-besar ya Bu ya, hambatannya pasti besar-besar gitu ya. Iya betul, jadi ibu saya itu kan tidak paham ya, ibu saya guru, ayah saya tentara. Meskipun demikian beliau tidak paham kalau saya mengalami hambatan mendengar sejak dilahirkan. Jadi kalau hard of hearing namanya HOH, jadi kalau derajat tuli itu tulinya sedang, menggunakan alat bantu dengar di telinga kanan itu. Dan ibu saya tidak paham saya memiliki hambatan disleksia juga, sehingga ibu saya memasukkan sekolah saya SD itu lebih tua dari usia pada umumnya, dan saya tidak dimasukkan TK juga karena perkembangannya tidak sama dengan anak-anak seusia TK lain. Kemudian ketika SMP, SMA ya kesulitan belajar akademis karena kan disleksia itu kesulitan untuk mengingat konsep-konsep, menghafal. Nah sehingga belajar membaca juga penuh tantangan. Kemudian belajar berhitung seperti perkalian sampai sekarang juga nggak bisa ingat kalau disuruh raraban ya, kalau bahasa yang zaman dulu ya, itu juga tidak bisa. Nah ketika saya karena satu dan lain hal termasuk hal seperti itu tidak bisa menyelesaikan sekolah SMA, kemudian ada ujian paket persamaan. Karena itu juga nggak lulus SMA itu. Dan karena saya punya ijazah paket persamaan, maka saya bisa masuk ke perguruan tinggi. Nah artinya apa? Sebenarnya bagaimana kita menciptakan ruang-ruang dan membukakan pintu bagi siapapun juga termasuk penyandang disabilitas untuk bisa mengakses segala hal. Nah, kami di Komisi Nasional Disabilitas itu 4 penyandang disabilitas. Jadi saya ganda, Bupati Ma'asri Mutmainah itu amputasi tangan kiri kanan, Bapak Jonada Manik itu low vision, disabilitas netra low vision, kemudian Ibu Dr. Rahmita Munharahap itu tuli berat. Nah kami itu bisa seleksi Komisi Nasional Disabilitas karena kami berpendidikan. Kalau kami tidak memiliki ijazah minimal yang direkrutmenkan, yang jadi syarat untuk melamar jadi komisioner Komisi Nasional Disabilitas, kami tentu tidak akan bisa entry untuk bisa mendaftar. Nah masalahnya sekarang kondisi penyandang disabilitas di Indonesia itu 30% lulusan SD, 11% lulusan SMP. Nah, tunggu Bu, jumlahnya berapa Bu penyandang disabilitas? Iya, estimasi WHO itu 10% dari populasi, artinya 27 juta. Biasanya gitu ya. Nah, kalau kita? Kenapa? Kalau di Indonesia? Iya, kurang lebih sekitar 25 juta lah kalau merujuk lebih kurang sedikit dari WHO ya. Itu ada sekitar 25 juta ya berdasarkan statistik. Tapi itu terdata, udah terdata sebenarnya? Iya, belum. Itu survei. Data Susenas itu data survei ya. Jadi belum ditemukan. Ya? Nah, jadi ketika 11% dia lulusan SMP, 14% SMA dan hanya 2,8% yang dapat mengakses perguruan tinggi. Bisa dibayangkan kan? 2,8%. Penyandang disabilitas tidak memiliki daya saing. Jadi kami yang bisa lolos di Komisi Nasional Disabilitas itu karena kami punya daya saing, yaitu kami punya ijazah yang bisa kami gunakan untuk kami melamar bersama-sama di sana ya. Dan ketika seleksi pun ada akomodasi yang layak bagi kami gitu kan, untuk bisa mengikuti. Yang tidak punya tangan harus mengerjakan laptop itu dengan kakinya. Kalau misalnya tidak diizinkan, ya dia tidak akan bisa mengikuti tes. Kalau misalnya alat yang digunakan harus selalu laptop,
teman saya Ibu Fatimah Asri itu nggak akan bisa karena dia tidak bisa menggunakan laptop, dia bisanya menggunakan handphone mengetiknya. Nah, akomodasi yang layak seperti ini sebenarnya yang mengakibatkan penyandang disabilitas bisa mengakses layanan-layanan publik, ya, atau mengakses apa yang seharusnya dia akses sebagaimana warga negara lainnya. Nah, itu yang terhambat dari kami penyandang disabilitas. Nah, gimana Kang Dan soal akses nih? Tadi bicara akses ternyata kan hanya 2,8% yang SMP 11%. Artinya mereka tuh tidak mau sekolah atau memang si sekolahnya tidak siap untuk menampung teman-teman dengan disabilitas. Seperti apa kalau di kita bagi dua. Yang tadi itu sistem harus kita review lagi, bahwa sistem harus dikembangkan agar bisa diikuti oleh semua masyarakat dengan berbagai keunikannya. Tadi sebenarnya yang sering kali Bu jadi masalah, pelayanan publik itu menganggap kalau menyediakan itu mahal, padahal merubah metode. Tadi tidak selalu kepintaran itu diuji dengan tulisan, bisa saja dengan wawancara bagi kelompok tertentu. Tidak mudah misalnya orang bisa belajar menggunakan satu alat, bisa diganti untuk pencapaian sama alat lain. Begitu seterusnya. Sistem kita menganggap atau hanya pro kepada mayoriti. Padahal yang butuh kehadiran negara justru adalah yang minoritas. Yang mayoritas itu bisa punya alternatif untuk mencari layanan lain. Saya tidak hanya disabilitas, misalnya rekan-rekan yang tidak mampu. Kalau orang kaya, dia ingin sekolah yang baik, dia punya alternatif bersekolah di luar negeri, swasta. Yang tidak mampu, tidak punya pilihan, dan negara harus hadir di sana. Tapi yang kedua, saya juga melihat dari sisi yang lain, Kang. Selama 5 tahun, Ombudsman berada di hitungan saya data 2018 sampai 2023, Bu. Hanya 7 laporan dari rekan-rekan kita disabilitas. Artinya mereka juga kita tanya, akses pada informasinya seperti apa? 5 tahun? Supporting. Dalam 5 tahun hanya 7. Satu terkait dengan soal rekrutmen PNS, selain pelayanan publik yang lainnya. Persoalannya tentu bukan berarti tidak ada masalah. Persoalannya adalah akses informasi kepada mereka. Atau supporting sistem di masyarakat kepada mereka untuk mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan publik. Nah, ini jadi ada dua sisi. Saya setuju dengan Ibu Dante, sistemnya Bu, yang harus dikembangkan metodologi dan jenis layanannya agar bisa diakses. Tapi yang kedua, kita juga punya tanggung jawab memberikan supporting system pada mereka, akses informasi, akses dukungan, agar mereka bisa mengakses dan menyampaikan pendapat mereka tentang isu-isu publik. Saya kira dua hal itu, Kang. Salah satu mungkin yang agak kesulitan bagi teman-teman adalah sebenarnya masih ada nggak sih stigma di masyarakat bahwa anakku cacat nih, udah mending disembutin, nanti jangan usah ditahu publik, mereka udah aja di rumah aja. Itu mungkin masih ada Bu ya di kita stigma itu, dan menghapusnya seperti apa sih sebenarnya? Ya, itu menjadi prioritas kerja KND ya tahun 2023. Kami punya isu prioritas untuk segera kita selesaikan, dan juga agar semua pihak harus utamakan isu ini ya. Pertama adalah bagaimana mengeliminir stigma negatif terhadap penyandang disabilitas, karena seringkali penyandang disabilitas itu didiskriminasi ya. Kalau misalnya katakanlah seorang laki-laki perempuan menikah, kemudian dia punya anak dengan disabilitas, keluarga laki-laki mengatakan dari kami tuh nggak ada tuh yang turunan gitu. Keluarga perempuan juga mengatakan seperti itu. Stigma itu terjadi mulai dari keluarga. Ketika anaknya tumbuh besar, kemudian dibawa keluar, lalu tetangganya mengatakan, anak kamu kok udah 3 tahun belum bisa jalan juga gitu. Padahal perasaan lahirannya beda 2-3 hari gitu. Lalu akhirnya keluarga ini kan menyembunyikan anaknya karena ada stigma-stigma itu. Ketika ada upaya untuk menyekolahkan di sekolah dan daftar di sebuah sekolah, sekolah mengatakan, aduh Bu, kalau sekolah di sini tuh harus belajar baca, belajar perkalian. Anak ibu bicara aja belum bisa, kasihan Bu. Gitu. Bahasa kasihan itu sebenarnya kan
ini stigma bahwa pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas tidak boleh lagi berbasis charity. Ya, konvensi UNCRPD dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 itu merubah paradigma berpikir kita bahwa pendekatan kepada penyandang disabilitas itu tidak boleh lagi charity base. Daripada dia tidak sekolah, mendingan suruh ke sekolah jadi bisa lihat temennya. Bukan itu basisnya, harus right base. Kalau berbicara right base adalah kewajiban kita semua untuk memberikan haknya. Nah, berikutnya ketika dia kena stigma, kemudian dia tidak mendatakan dirinya, keluarga itu tidak mendatakan dirinya di Adminduk. Nah, ketika dia tidak punya data di sistem pendataan nasional yang seringkali dijadikan basis untuk orang mendapatkan dukungan bantuan, BPJS Kesehatan, ya, kemudian ketika masuk sekolah harus ada NIK semuanya, maka hak ini tidak terberikan. Akhirnya kesehatannya semakin buruk. Kemudian pendidikannya lebih buruk daripada non-disabilitas. Dan berdasarkan riset juga bahwa kesehatan penyandang disabilitas jauh lebih buruk daripada non-disabilitas. Tingkat pendidikan jauh lebih rendah daripada non-disabilitas. Demikian juga pekerjaan. Mereka hanya bekerja di sektor informal yang seringkali upahnya itu kurang dari 1 juta, kurang dari 500.000, bahkan mereka bekerja tanpa upah. Gimana bisa mereka kalau ketika dia berkeluarga menghidupi gitu ya? Iya, sementara kan bekerja itu adalah hak. Ketika bicara hak, bukan berarti daripada dia diam aja di rumah, udah mendingan saya kasih kerjaan. Bukan seperti itu. Bahwa pekerjaan bagi semua, termasuk bagi penyandang disabilitas, adalah bagaimana ada pengakuan sosial, ada juga rasa bangga, kemudian ada rasa saya bermanfaat, saya berguna, dan setiap orang saya pikir juga ingin memberikan sebuah kebermanfaatan kan kepada orang lain. Nah, ini yang kami sedang programkan ya, bagaimana eliminir stigma sehingga Komisi Nasional Disabilitas itu bekerja sama ber-MOU dengan 90% populasi. Karena WHO mengatakan kan 10% dari populasi itu adalah disabilitas. Artinya 90% non-disabilitas harus punya pemahaman dan perspektif yang baik sehingga mereka bisa melakukan kewajibannya. Kalau negara harus hadir, kita itu harus bertanya siapa sih negara gitu. Negara itu adalah kita semua gitu, tidak hanya pemerintah, sekolah dan lain sebagainya. Jadi kami ber-MOU dengan Kuarnas. Kenapa? Karena Kuarnas itu gerakan pramuka, kakak pembinanya kalau punya perspektif tentang disabilitas. Ketika dia ke sekolah memberikan pembinaan untuk adik-adik pramuka di sekolah, maka inklusivitas itu akan terjadi. Bahwa disabilitas itu harus dianggap sebagai keberagaman. Bahwa keberagaman itu bukan hanya sekedar suku, agama, etnis. Disabilitas itu bagian dari keberagaman. Nah, ketika anak-anak di sekolah sudah paham, diajarkan oleh kakak pembina tentang keberagaman itu, maka ketika dia jadi dewasa tentu punya perspektif. Dan kami pun kerjasama dengan berbagai pihak ya, untuk mengeliminir stigma termasuk organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan. Seringkali hak untuk ibadah saja itu tidak terberikan. Padahal setiap orang itu butuh loh untuk bisa mengadu pada Tuhannya gitu kan, untuk bisa belajar aspek-aspek agama yang itu bisa menguatkan kan. Itu tidak terberikan itu kayak gimana contohnya? Kenapa? Tidak terberikan ya. Contohnya gimana? Ya, misalnya aksesnya, akses untuk wudhu, untuk teman-teman pengguna kursi roda. Susah. Jarang ya ada masjid yang itu ya? Nggak ada, masih sulit ya. Mungkin ada beberapa yang sudah layanannya bagus. Ketika misalnya dia sulit untuk menggerakkan kakinya, ada untuk wudhu itu kan ada tembok yang tinggi, dia nggak bisa naik misalnya kan. Kemudian dia tidak bisa turun dari kursi roda. Ketika rodanya masuk itu dianggap itu dari jalan najis dan lain sebagainya gitu. Tidak ada upaya-upaya untuk memberikan hak yang sama dengan cara-cara yang Kang Satria tadi sampaikan, yang Kang dan Satria kan sampaikan tadi ya. Penyandang disabilitas itu memiliki cara yang berbeda gitu. Kita harus akomodir. Dan satu hal terkait dengan informasi publik, bahwa yang mengakibatkan penyandang disabilitas tertinggal diantaranya adalah informasi dan komunikasi yang seharusnya sampai kepada mereka tidak sampai. Dan seringkali kita sudah berpikir bahwa kami sudah melakukan informasi, memberikan informasi ya, dengan cara pakai aplikasi dan lain sebagainya. Mereka lupa penyandang disabilitas itu kepemilikan gadgetnya hanya 30%. Dari gadget yang mereka miliki belum tentu Android, belum tentu dia punya
uang untuk beli kuota, belum tentu dia juga di daerah yang akses internetnya bagus gitu. Sehingga harus dicarikan cara-cara agar informasi dari semua SKPD ya atau dinas-dinas itu tentang dinas ketenagakerjaan. Oh, saya sudah memberikan ini loh informasi tentang pekerjaan kepada. Tapi nyampe nggak gitu ya? Nyampe nggak gitu. Dan dari riset ternyata penyandang disabilitas mendapatkan informasi pekerjaan hampir 90 sekian persen dari keluarga terdekat. Tidak ada yang mengakses melalui layanan-layanan publik, nggak ada. Artinya apa? Tadi yang Kang Den sampaikan tadi gitu. Ketika sesuatu hal itu misalnya tidak ada di sekolah itu, dia tidak hadir karena apa gitu kan? Karena sistemnya, akomodasinya atau karena kedua-duanya gitu itu. PR-nya banyak juga dan ternyata tadi merubah mindset orang itu tidak mudah. Tidak mudah Bu ya. Tidak hanya dari keluarga tapi dari support system dan lingkungan sekitar termasuk kita ya. Saya malah curiga stigma tersebut itu diperpanjang, diperkuat oleh negara. Saya beri contoh. Gimana? Ya, saya memberi contoh tadi. Negara menganggap pelayanan pada disabilitas adalah charity sehingga masuknya di dinas sosial. Jangan-jangan itu adalah mindset yang juga tumbuh bersama. Dari segi negara menganggap lupa bahwa itu tuh adalah kewajiban mereka memenuhi hak. Bukan charity, bukan bantuan. Saya yakin juga. Cek sekali dari anggaran banyak berupa bantuan, bantuan kursi roda, bantuan alat dengar, bantuan apa? No, perbaikan sistem, supporting system agar mereka bisa mengakses dan melakukan secara mandiri. Saya yakin kalau layanan itu inklusif, baik pendidikan, kesehatan, itu bisa membuat mereka lebih mandiri, lebih bisa mengembangkan kapasitasnya. Yang paling sederhana, saya tadi sambil mendengarkan Ibu, transportasi saja. Kalau transportasi tidak ramah, bagaimana mereka bisa bermobilitas? Bagaimana mengakses banyak kegiatan? Ini negara menurut saya juga mungkin ya Bu ya, terpengaruh pada stigma, pada persepsi lama bahwa kepada rekan-rekan itu charity. Yang kedua, kita juga Bu harus introspeksi kepada rekan-rekan penyandang disabilitas. Juga harus berubah paradigma, bukan meminta bantuan, bukan meminta perlakuan khusus, tapi meminta ruang yang memungkinkan mereka punya daya saing yang fair. Menagih janji sebenarnya, menagih kewajiban dari pemerintah sebenarnya. Jangan juga tadi kita merasa seolah-olah kita tuh minder dan hanya menunggu uluran tangan orang lain. Saya kira itu ini yang menarik. Teman-teman disabilitas bukan hindari kata dikasihani, mereka tidak butuh dikasihani. Tidak butuh, saya kira mereka tahu persis. Jadi yang tadi Kang dan Satya sampaikan itu bahwa disabilitas itu sebenarnya interseksional isu ya, sama dengan non disabilitas. Kebutuhannya sejak lahir sampai dengan meninggal itu sama dengan non disabilitas. Artinya setiap kementerian lembaga itu juga harus bersentuhan dengan penyandang disabilitas, bukan hanya sektor Kementerian Sosial atau dinas sosial. Ya ini adalah urusan bersama, urusan pekerjaan, urusan kementerian atau dinas pekerjaan, urusan kesehatan, urusan kementerian kesehatan, dinas kesehatan, dan ini harus diduduk bersama dan kita bicara sehingga kami bermitra dengan seluruh kementerian itu. Kenapa? Karena ini intersectional issue dan bagaimana kebijakan anggaran itu harus berpihak. Ini poin utama juga yang kami dorong ya. Kenapa? Karena ketika anggaran itu tidak ada, inklusivitas yang kita harapkan terjadi itu tidak ada. Maka kami kolaborasi dengan Kementerian PPN Bappenas untuk bagaimana tagging anggaran oleh kementerian lembaga itu ada indikator-indikator yang memang bisa diisi untuk pemenuhan baik fasilitas ataupun hak-hak yang lainnya bagi penyandang disabilitas yang bisa diberikan secara langsung ataupun secara general ya. Disabilitas itu kan interseksional isu, artinya kan ini menjadi isu semua pihak ya, semua kementerian, sehingga memang Komisi Nasional Disabilitas kemudian duduk bersama dengan Kementerian PPN Bappenas bagaimana penganggaran yang inklusif itu bisa ditaggingkan ya oleh kementerian lembaga dan pemerintah daerah yang akan menyasar kepada dua hal, bahwa
desain yang dibuat oleh pemerintah daerah, kementerian, lembaga itu harus inklusif. Bicara dengan tentang desain inklusif itu artinya selalu dengan lensa kebijakan inklusif. Ketika membuat sebuah program kegiatan pelatihan, maka jangan lupa di antara kita semua ada 10% penyandang disabilitas, maka alokasikanlah 10% untuk penyandang disabilitas. Ketika membuat program yang lain, ketika misalnya membangun jalan, maka jangan lupa ada penyandang disabilitas pengguna kursi roda, sehingga jalan yang dibuat itu harus nyaman untuk pengguna kursi roda, harus nyaman untuk orang tua, ibu hamil, anak-anak, dan semua orang. Nah, itu yang dikatakan sebagai inclusive design ya, atau universal design. Bahkan harus nyaman bagi mereka yang pakai high heel gitu ya. Itu harus nyaman. Jadi kalau saya pakai high heel pun kan akan enak ketika jalannya mulus ya. Nah, kemudian bagaimana kapasitas penyandang disabilitas itu harus meningkat. Nah, ini juga menjadi concern Komisi Nasional Disabilitas, bahwa penyandang disabilitas perlu dibangun kapasitasnya agar memiliki pemahaman yang baik, agar mereka bisa memperjuangkan hak-haknya, dan juga tidak lagi kalau saya menginginkan sesuatu itu harus dengan cara diberi, tetapi lebih kepada bagaimana memandirikan. Karena dengan kemandirian itu sebenarnya akan sangat membuat penyandang disabilitas bisa memberikan kontribusi gitu ya. Nah, itu pendekatan-pendekatan dan pemahaman semua pihak tentang basis pemenuhan hak itu yang harus kita utamakan, bukan karena charity lagi ketika memberikan hak kepada penyandang disabilitas. Nah, kayaknya PR-nya banyak sekali Bu, teman-teman KND. Kayaknya mestinya harus ada di daerah juga ya. KND itu jadi komisi nasional, tapi di daerah, di kayak ombudsman di tiap provinsi mungkin. Saya kira gini, persoalannya kan tadi jangan juga disempitkan seolah-olah menjadi beban dari Komisi Nasional Disabilitas. Mengkoordinasi artinya dinas pendidikan, dinas kesehatan, bahkan yang lainnya harus punya perspektif yang sama. Dan saya ini Bu, saya tadi agak malu, terpukul ketika kita melakukan penilaian-penilaian, penghargaan-penghargaan. Oh, kayak kota-kota ramah anak, ramah disabilitas gitu ya. Pelayanannya yang berkebutuhan khusus, nilainya tadi saya sampaikan sudah baik ya. Tapi kalau kita tanya tadi, apakah itu sudah dirasakan oleh teman-teman disabilitas? Jadi PR kami di level pengawasan ini adalah memang Bu, implementasi yang menjadi masalah besar, bottleneck. Saya kira dari mulai undang-undang, ratifikasi, bahkan kemudian juga komitmen pada anggaran sudah tergambar. Tapi kemudian bottleneck-nya atau sumbatannya itu ketika pada penerapan, karena tadi berbeda persepsi tentang apa yang menjadi kebutuhan dan menjadi batasan dari Ibu tadi sebagai pelayanan inklusif. Yang kedua, di level yang pemerintah itu, saya kira kita ini memang belum berorientasi pada kemandirian. Gitu. Jadi tidak ada upaya-upaya bahwa rekan-rekan disabilitas, rekan-rekan yang tidak mampu, yang baru belajar usaha itu didorong untuk berkembang. Tapi pendekatannya charity, yang terukurnya itu bantuan dalam berbagai bentuk. Terima kasih loh, perspektif ini yang menurut kita harus dirubah. Jadi supporting system agar mereka bisa potensinya bisa berkembang, bisa berupaya, mempunyai daya saing seperti yang Ibu Dante tadi sampaikan, bukan lagi dengan pendekatan charity, gitu. Nah, ini yang mungkin Bu, dalam penerapan meskipun sudah bagus kebijakannya, tapi kalau belum ada pemahaman yang sama, penyelenggara dan pelaksana, turunannya nanti saya takut jadi begitu. Betul. Jadi sebagus-bagusnya program, nanti kalau ditanya kepada rekan-rekan disabilitas, mereka tidak merasakan. Sehingga salah satu prioritas KND juga adalah bagaimana meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan. Artinya pemerintah daerah, kementerian, lembaga itu harus melibatkan penyandang disabilitas pada setiap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan yang mereka lakukan. Nah, hal ini yang masih sangat kurang ya. Penyandang disabilitas tidak dilibatkan. Sehingga ada satu slogan kan, about us, nothing is
about us without us. Jadi tidak ada sesuatu hal untuk kami penyandang disabilitas Tanpa melibatkan kami. Nah ini kan sering terlupakan. Orang-orang non disabilitas sering berpikir bahwa kami sudah mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Sama seperti kita sebagai orang tua seringkali berpikir bahwa kami sebagai orang tua tuh sudah mewakili suara kamu loh anak gitu kan. Padahal kata anaknya enggak, aku tuh bukan yang seperti itu. Bukan inginnya bukan seperti itu gitu ya. Ya. Nah itu ya, bagaimana partisipasi penyandang disabilitas ini harus ditingkatkan dan harus diakomodir. Sehingga ketika Komisi Nasional Disabilitas kunjungan ke pemerintah daerah, kemudian audiensi dengan kementerian lembaga, kami selalu stressing ini. Bagaimana teman-teman ini melibatkan penyandang disabilitas dalam seluruh proses pembangunan yang dilakukan. Karena dengan cara inilah, selain kita menghargai penyandang disabilitas memiliki harkat martabat, memiliki kesempatan yang sama, mereka juga akan menjadi kontributor untuk layanan-layanan publik yang sesuai bagi mereka gitu kan, sebagai user kalau dan sampaikan. Dan kami sangat tidak berharap ketika ada indikator-indikator pemenuhan, misal ramah, kota ramah, HAM, kota ini itu, kemudian layanan publik yang ramah dan lain sebagainya, hanya berhenti sebagai menggugurkan kewajiban gitu. Bagi kami adalah bagaimana membangun value-nya. Contoh dalam pekerjaan misalnya dalam Undang-Undang 8 tahun 2016 itu dikatakan bahwa pemerintah daerah, BUMN, BUMD harus mempekerjakan 2% penyandang disabilitas di BUMN atau BUMD. Kemudian di swasta itu 1%. Kami tidak melakukan pemantauan dengan cara mana perusahaan kamu udah penuh 1% jumlahnya segini ada nggak gitu. Mereka akan punya data dan mereka akan sampaikan ini loh 1%. Padahal kita bukan untuk itu. Tujuan kita bagaimana inklusivitas itu bisa dibangun. Sehingga ketika berbicara seorang pekerja yang pada saat bekerja menunjukkan sikap-sikap yang berbeda dari yang lain dan dia tidak punya kategori disabilitas sebelumnya misalnya, tetapi ada sesuatu hal terjadi dengan dirinya kemudian dia menjadi berbeda. Perusahaan ini inklusif, punya topangan, punya cara gitu kan. Jangan hanya sekedar ada ini 1% sekedar menggugurkan kewajiban jangan sampai seperti itu. Tapi nilainya yang harus dibangun bahwa penyandang disabilitas mental misalnya pada saat bekerja dia harus bekerja dengan tenang. Ketika dia relapse maka dia perlu tempat khusus diizinkan. Kan hal seperti itu tuh kita harus akomodir gitu. Ya minimal ketika pemerintah nih buat trotoar itu sebenarnya mereka minta review nggak sih dari teman-teman disabilitas itu bisa kepake nggak sih bagi teman-teman kan nggak juga ya sekarang kan rada-rada trotoarnya agak tinggi-tinggi tuh untuk ya, belum lagi kalau di kita kan ada hal-hal yang menghalangi ya. Jadi ketika misalnya ada guiding block ya, kita menggunakan tanda yang kuning itu di jalan gitu ya. Kemudian juga di situ ditaruh ada tiang listrik, ada sepeda, ada gerobak gitu. Mana mau penyandang disabilitas lewat situ. Akhirnya kembali ke jalan jadinya. Iya, jatuh-jatuh lah. Dia nggak akan dia tahu itu terlalu banyak rintangan. Semestinya sebenarnya kalau kemarin saya ke Australia, kami tidak melihat ada guiding block di trotoar. Kenapa? Karena trotoar atau jalannya itu juga sudah menyerupakan guiding block. Tidak ada penghalang apapun di jalan itu dan jalan itu selalu lurus, belok kiri, belok kanan. Nah, ketika ada intersection baru kasih tanda guiding block. Itu yang menandakan gitu. Nah, filosofinya ini yang belum dipahami. Ketika kita paham tentang siapa disabilitas dan apa kebutuhan disabilitas, sebenarnya tidak selalu high cost gitu. Ya, dengan low cost pun bisa gitu. Ketika kita sadar ruangan ini barangkali nanti akan ada penyandang disabilitas ke sini, maka saya harus sediakan RAM yang terbuat dari misalnya triptik blok, ya sehingga ketika dia ke sini sudah tidak sulit lagi. Contoh sederhana aja, kemarin saya menghadiri anak saya wisuda di salah satu universitas di sini di Bandung ya. Ada orang tua menggunakan kursi roda 2 orang. Apa yang terjadi? Lorong-lorong sangat sempit, tidak bisa dilewati oleh kursi roda. Jadi mereka nggak bisa masuk. Apa yang terjadi? Orang tua ini duduk dengan kursi rodanya miring karena nggak bisa diluruskan, miring di paling belakang. Padahal orang tua ini juga sama seperti saya yang punya anak di wisuda pasti ingin terdepan dong, ingin lihat anaknya seperti apa. Karena tidak ada pemahaman. Padahal mendesain ruangan itu lebih lebar dan berpikir bahwa mungkin akan ada orang menggunakan kursi roda hadir di sini, sehingga saya harus beri space yang lebar untuk kursi roda lewat dan agar dia bisa di depan. Kenapa
Kenapa? Karena kursi roda lebih rendah dari kursi kita. Kalau di belakang tidak kelihatan. Nah, inklusivitas itu perlu dalam setiap regulasi dan pengambilan kebijakan. Lensa yang inklusif untuk setiap kebijakan yang berpikir bahwa ketika kita mendesain sesuatu, kita selalu pikirkan bahwa akan ada penyandang disabilitas yang di sekitar kita. Kenapa sekarang tidak ada? Karena fasilitas itu tidak pernah diberikan, jadi tidak muncul. Tidak pernah disiapkan. Padahal disabilitas itu bukan hanya yang dari lahir, ketika orang menuju dewasa, ada kejadian sesuatu, akhirnya bisa jadi disabilitas. Termasuk yang sepuh-sepuh kan kadang-kadang gitu ya Bu ya. Ketika udah sepuh dia nggak bisa jalan. Kami menyebutnya kelompok rentan, karena kok tidak hanya teman-teman disabilitas yang dapat mempunyai hambatan dalam mengakses layanan, lansia, ibu hamil, lalu rekan-rekan perempuan juga masih rentan gitu. Nah, sehingga kami tema tahun ini Ombudsman ini memang fokus di Jawa Barat itu pada meningkatkan kualitas layanan publik bagi kelompok rentan. Ini kebetulan saja karena Ibu Dante menjadi salah satu yang terdepan lah dalam mengkampanyekan inklusivitas. Sebenarnya hal-hal yang seperti ini juga dibutuhkan oleh teman-teman kelompok rentan lain, lansia dan lain-lain. Nah, apa yang harus dilakukan menurut saya tadi mempermudah layanan dulu sehingga semua bisa mengakses layanan. Itu pintu masuk yang paling utama. Semua dapat dulu layanan, lalu kita mengembangkan layanan itu harus berdasarkan kebutuhan yang unik dari setiap kelompok. Jangan diseragamkan seolah-olah sekolah itu bentuknya bangku gitu kan. Seolah-olah tidak boleh duduk di bawah belajar. Begitu. Kita harus mulai mengembangkan inovasi layanan publik yang sesuai dengan karakteristik pengguna layanan. Dan saya tetap Bu nempel apa yang disampaikan Ibu. Jangan-jangan negara memang jadi kepanjang tanganan dari stigma-stigma yang muncul secara turun-temurun ya. Ini yang harus dipotong. Negara itu justru harus hadir bagi kelompok-kelompok yang tidak mempunyai alternatif untuk mengakses sendiri. Itu saya terima kasih, itu yang nempel di saya. Secara regulasi sebenarnya kan sudah sangat berpihak. Di atas kertas itu bagus. Saya kira level kita sudah pada level implementasi ya Bu. Karena level komitmen, level politik sudah selesai. Tinggal Tapi di lapangan sekarang dan lapangan akan sangat terpengaruh oleh stigma dari pimpinan di daerah, penyelenggara, bahkan sampai ke pelaksananya gitu kan. Nah, sehingga tadi yang disampaikan gitu, bagaimana agar fungsi pemantauan di daerah itu bisa berlaku juga. Sehingga sebenarnya amanat dari Undang-Undang 8 tahun 2016 itu tuh mengamanatkan pemerintah daerah ya, baik provinsi, kabupaten, kota untuk membuat peraturan daerah tentang penyandang disabilitas. Nah, kalau sudah ada peraturan daerahnya, maka ketika ada sebelum 2016, sebelum Undang-Undang 8 tahun 2016, artinya ini harus diharmonisasi. Karena salah satu poin yang perlu ada di dalam peraturan daerah ini adalah bahwa pemerintah daerah juga punya mekanisme pemantauan, upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Jadi nanti garisnya dengan Komisi Nasional Disabilitas ada garis koordinasi. Dan ini dibiayai oleh pemerintah daerah gitu. Ya, jadi memang tanggung jawabnya ke sana ya, si pemerintah daerah juga ada komitmen juga ke sana. Tidak hanya tadi Kang Dan, tidak hanya komitmen tapi prakteknya di lapangan seperti apa. Betul, itu karena tadi faktor-faktor yang menunjang itu tidak tunggal kan. Pemahaman pelaksananya ya yang paling depan lah di front office bagaimana. Jadi penting bagi saya nyambung Bu Dante. Di Undang-Undang Layanan Publik ada hak masyarakat untuk membentuk pengawasan layanan publik. Ini yang belum dioptimalkan. Mudah-mudahan dengan adanya penjabaran dari Undang-Undang Disabilitas yang ada mekanisme pembentukan kelompok-kelompok pengawalan itu bisa. Karena tadi Kang, kalau saya percaya pemerintah yang baik itu akan muncul dari rakyat yang cerewet. Yang memberikan masukan yang tentu yang baik ya. Ini modal di kita ya. Kalau di yang lain udah settle kan jadi seperti itu. Ya, saya nggak tahu. Tapi bagaimanapun mekanisme masukan, mekanisme pengawasan di semua negara menurut saya itu diakomodir. Sehingga muncul nanti perubahan-perubahan yang didasarkan pada pengalaman-pengalaman masyarakat. Masukan-masukan itu didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Jadi
harus ada dua sisi nih. Ya. Ada peningkatan tadi Ibu sampaikan perbaikan sistem dan peningkatan kapasitas penyelenggaranya, tapi juga penting penguatan dari masyarakatnya untuk terus menjadi mitra pemerintah, memberikan masukan dan pengawasan agar terjadi dialog dan perbaikan. Dan tadi Kang, dan bilang dari 2018 sampai 2023 teman-teman disabilitas tuh yang lapor hanya 7. Ya. Kan berarti ada akses informasi yang tidak apa tersampaikan. Apakah itu ada dosa juga kita di media, Kang? Saya kira tadi kita semua menganggap disabilitas itu charity. Jadi kita tidak melihat mereka sebagai pengguna layanan yang sama dengan publik lain. Sehingga apa? Akses informasi kepada mereka kurang. Sebagai contoh gini, kami mulai berpikir jangan-jangan tidak melapor ini karena misalnya media saluran pelaporannya terbatas, tidak bisa diakses. Mereka yang harus datang ke kantor misalnya kan, dan lain-lain. Dan kedua, ini masih dugaan yang perlu dikonfirmasi oleh Ibu Dante. Memang kapasitas mereka bukan karena itu, tapi tidak ada supporting system. Salah satunya media. Salah satunya media. Media tidak mendorong kondisi-kondisi real yang menghambat rekan-rekan disabilitas dan kelompok rentan lain bisa mengakses layanan dengan mudah. Orang desa ini misalnya saya kembali memperluas supaya jangan sampai terbatas itu. Orang desa ada loh yang berangkat ke kecamatan harus pakai ojek seharga 50-75 ribu kan sekali berangkat di pojok sana gitu, di Jawa Barat loh. Anda di Jawa Barat belum di Papua ya. Betul. Anda bisa bayangkan mereka akan punya hambatan untuk hanya mengakses katakanlah informasi atau administrasi di level kecamatan. Nah yang kayak gitu media menurut saya sering tidak meliput ke hal-hal kecil. Media senang dengan hal-hal besar gitu kan. Yang itu jadi termarginalkan itu. Betul. Padahal ada hal-hal kecil keseharian yang dialami oleh rekan-rekan kita yang rentan, yang mungkin oleh media tidak dilihat sebagai bagian yang perlu dipublikasi. Jadi saya mendapatkan ini ya pengaduan tapi secara informal ya dari orang tua dengan disabilitas. Beberapa orang tua mengatakan ya anaknya itu ada pelecehan seksual terhadap anaknya oleh orang terdekat. Nah ketika ibunya melaporkan ke polisi, prosesnya itu ternyata cukup panjang. Dan seringkali juga ketika dia disabilitas menjadi korban, kemudian menjadi korban kedua kalinya gitu, karena seringkali ada stigma, jangan-jangan dia merayu gitu kan. Karena misalnya disabilitas intelektual yang tidak terlihat sebagai disabilitas, dia tidak punya pemikiran yang sama seperti yang lain. Ketika dia memandang seseorang dan dia tertarik dengan di matanya itu ada sesuatu, dia bisa liatin kayak gini dan bisa diterjemahkan lain. Orang lain sebagai dia suka gitu. Jadi akhirnya kemudian terjadilah pelecehan seksual dan ketika mengadu, kemudian juga prosedur yang sangat sulit. Sehingga akhirnya apa yang dikatakan oleh orang tua, ya sudahlah saya pasrah terima ini sudah nasib saya. Dan bahkan ada seorang orang tua tahu anaknya dilecehkan bahkan oleh gurunya, dan juga sudah anaknya sudah ngerti dan bilang siapa pelakunya gitu. Tapi tidak bisa diproses karena ada tadi ketakutan. Kemudian sampai anaknya sakit karena juga dilakukan penyiksaan sebelum dilakukan pelecehan seksual dan sampai meninggal dunia. Dan apa yang dikatakan orang tua, sudahlah ini udah takdir saya gitu. Kita tidak mau kan? Oke, semua kita paham, kita sangat percaya ada takdir yang memang menimpa yang harus kita terima. Tetapi kan ada proses yang harus kita lalui, yang harus kita lakukan dan kita harus bertanggung jawab. Nah ini yang mengakibatkan tadi pelaporan dari penyandang disabilitas hanya 7 pelaporan. Ke Komisi Perempuan juga sama, pelaporan tentang kekerasan terhadap disabilitas itu sangat sedikit jika dibandingkan dengan pelaporan secara umum. Apakah tidak terjadi kekerasan? Bukan karena itu. Tadi penyandang disabilitas tidak memiliki pengetahuan, pemahaman dia kepada siapa harus meminta bantuan. Ketika dia sudah meminta bantuan, ada nggak dukungan untuk dia untuk disabilitasannya itu seperti apa gitu. Ketika dia menjadi korban, dia tuli, berkomunikasi sulit, ada nggak pendampingan untuk dia gitu. Nah, ketika tidak ada, kemudian ini jadi ribet misalnya karena orang-orang tidak paham. Nah, itu sebenarnya yang mengakibatkan kenapa tidak
dapat mengakses layanan-layanan publik termasuk pengaduan-pengaduan karena mereka tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki keberanian, seringkali terlalu banyak hambatannya yang sangat berlapis mengakibatkan mereka menjadi pasrah saja. Ya, jadi seperti sistemnya harus penting juga itu. Itu jadi pelajaran yang saya peroleh dari keterangan Ibu Dante tadi. Yang dibutuhkan adalah supporting system, perbaikan struktur agar mereka bisa mengoptimalkan potensinya, peran sertanya. Jadi selama ini hambatan mereka tuh bukan saja ada di mereka sudah jelas punya di lingkungan. Tapi justru support yang tidak mensupportnya. Ya. Saya kira Ibu Dante cerita di Australia Anda pasti akan mudah pakai bis, pakai train. Sangat mudah. Ya. Bukan berarti ibu ini tidak bisa, tapi ketika disediakan fasilitasnya bisa kok melakukan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan. Dan kuncinya Kang adalah ternyata bukan sekedar regulasi karena itu kita sudah harus itu selesai. Sekarang adalah bagaimana kita juga merubah persepsi penyelenggara layanan terhadap kelompok-kelompok pengguna yang beragam itu dirubah persepsinya. Mereka harus lebih aware pada keunikan pengguna layanan. Mereka harus lebih memudahkan akses itu dengan segala cara, jemput bola, whatever gitu kan. Karena kita dengan teknologi sudah memungkinkan semua itu dilakukan. Tinggal komitmen mau atau tidak di level pelaksananya gitu. Ya, betul. Nah, saya juga penasaran tadi belum cerita Ibu ketika menempuh pendidikan ya, di tingkat SMA lulus, ketika kuliah masih ada juga hambatan tetap. Ya, jadi saya S2-nya tuh 2 kali ya. Jadi S2 yang pertama saya kesulitan ketika menyelesaikan tugas akhir, itu kan tidak bersama dengan teman-teman ya. Ketika saya harus memanage segala sesuatu oleh sendiri, karena saya kesulitan untuk range waktu, kemudian jadwal dan lain sebagainya, saya kesulitan. Sehingga saya tidak bisa tertopang dan akhirnya ya saya drop out. Tapi untungnya kan ada yang menopang saya, yaitu sebuah NGO internasional ya. IDP Norway waktu itu bahkan juga memberikan beasiswa kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan S2 yang kedua dengan cum laude. Ketika saya daftar ke S3 itu saya tidak perlu tes lagi karena saya cum laude gitu kan. Kemudian saya juga berkesempatan untuk summer school di University of Oslo, Norwegia. Lagi-lagi itu ada topangan dan ada yang memang mempercayai kepada saya dan mau mendukung saya sehingga dengan segala keterbatasan yang saya miliki ternyata keterbatasan itu bukan sebuah penghalang bagi saya karena seringkali partisipasi saya terhambat karena dihambat. Ada penghambatnya. Karena ada penghambatnya. Ya, jadi artinya bicara inklusivitas itu sebenarnya berbicara tentang 2 hal. Bagaimana kita meminimalisir hambatan yang dimiliki oleh orang-orang. Contoh misalnya seorang anak ketika sekolah dia harus menjangkau papan tulis gitu. Kalau dia pendek, maka guru itu kan harus menyediakan bangku di bawahnya untuk bisa menjangkau papan tulis. Kalau tidak ada bangku dan dia mau menulis dan bagian bawah sudah habis, itu akan jadi hambatan untuk dia untuk mau maju ke depan. Itu sederhana kan bagaimana menghilangkan hambatan dan juga bagaimana yang kedua itu meningkatkan partisipasi. Partisipasi itu artinya apa? Dilibatkan dalam setiap proses karena setiap orang siapapun juga itu menjadi bisa itu bukan karena dia punya bakat. Bakat itu tidak menjadi sesuatu, tetapi karena dia partisipasi artinya karena peluang-peluang yang diberikan kepada dia, maka dia menjadi bisa. Seorang juara itu bukan karena dia punya bakat, tapi karena latihan. Tidak mungkin kalau dia tidak latihan, dia punya bakat tapi tidak latihan, akan kalah orang yang biasa-biasa aja tapi latihannya sangat optimal. Jadi artinya bagaimana kita memberikan peluang, kesempatan kepada penyandang disabilitas sehingga ketika dia tidak bisa, kemudian sedikit demi sedikit dia jadi bisa. Ketika dia belajar berdiri, kemudian terjatuh, dia akan bangun lagi, dia akan jatuh lagi, dia bangun lagi, dan akhirnya dia akan bisa berjalan dan berlari untuk meraih mimpi-mimpinya. Nah, ini kesempatan ini yang tidak ada, yang belum diberikan. Tapi sebenarnya keberadaan Komisi Nasional Disabilitas sudah diapresiasi oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mereka sudah ada beberapa pemerintah daerah yang sudah membuat penganggaran yang inklusif itu sudah mulai ya, karena kementerian juga kan sudah
mulai mengarusutamakan isu disabilitas di Kementerian akhirnya dari Lembaganya. top dan mulai gini bertahap ya Bu ya? Ya, bertahap ada. Oh mungkin apa ya? Ada closing statement Kang Dan? Ya, saya kira gini. Pelayanan publik sebagai kewajiban negara itu harus diprioritaskan kepada kelompok-kelompok rentan. Karena mereka yang paling membutuhkan kehadiran negara. Mereka tidak punya alternatif banyak untuk mengakses layanan publik secara mandiri. Yang kedua, saya kira mulai ada perubahan tentang layanan publik bagi kelompok rentan ini untuk memberikan ruang-ruang agar mereka mengoptimalkan potensinya, bukan lagi dilihat sebagai bentuk bantuan oleh negara kepada kelompok rentan. Paradigma ini yang menurut saya akan menjadikan semua kelompok bisa berpartisipasi dan mengembangkan potensinya secara optimal. Mudah-mudahan itu yang kemudian diperoleh pesan dari diskusi kita sore ini. Gitu. Ibu? Ya, harapannya adalah semua pihak ya ketika membuat sebuah kebijakan, sebuah program itu menggunakan lensa inklusif. Jadi selalu dipikirkan bahwa dari apa yang dia programkan ada penyandang disabilitas di sana yang juga perlu mendapatkan kesempatan yang sama seperti yang lainnya. Dan berbicara tentang lingkungan yang inklusif itu adalah lingkungan di mana kita semua memastikan bahwa setiap individu itu dapat berpartisipasi, dapat mengikuti kegiatan, kemudian juga dapat menyalurkan ide gagasan dan berprestasi tanpa diskriminasi. Peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan perlu diberikan secara luas kepada penyandang disabilitas, karena dengan memberikan kesempatan ini maka kami penyandang disabilitas akan belajar banyak hal dan akan mengembangkan diri sedikit demi sedikit sampai akhirnya kami pun bisa mandiri dan berkontribusi untuk negara. Ya, terima kasih Bu Dante dan Kang Dan. Teman Sobat PR, perbincangan kita cukup mendalam juga, dan ada satu hal yang menarik bahwa keberagaman itu bukan hanya dari suku, ras, dan agama, tapi juga keberagaman dalam berbagai hal, termasuk kita disabilitas dan rekan-rekan yang non-disabilitas, itu adalah sebuah keberagaman. Jadi mari, seperti juga tema Hari Perempuan Internasional, kita merangkul keberagaman. Terima kasih teman-teman, Sobat PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.